Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah, semua sehat ya. Nah, siapa yang hari ini tidak masuk? Hamzah. Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan. Mudah-mudahan teman kalian, Hamzah, segera diangkat penyakitnya oleh Allah dan bisa melaksanakan aktivitas kembali sebagaimana biasa. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya? Ya, siap ya. Ya, Bapak akan memeriksa dulu tugas-tugas kalian yang kalian kerjakan pada minggu lalu. Silakan dikumpulkan tugasnya. Ya, terima kasih. Kemudian pada minggu lalu juga Bapak memerintahkan kepada kalian supaya mengerjakan tugas diskusi kelompok. Sudah siap ya? Iya, baik. Kelompok 1, silakan maju. Ya, terima kasih. Kelompok 1, ya kita berikan aplaus. Kelompok 2, ya. Ya, terima kasih kelompok 2 yang sudah tampil begitu baik ya. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, iya. Alhamdulillah. Iya. Nah, terima kasih kelompok 3 ya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak gembira nih, Bapak bahagia, senang kalau melihat kalian semangat dalam mengerjakan tugas-tugas, ya semangat dalam belajar. Mudah-mudahan materi minggu lalu masih diingat ya, apa materinya. Iya, tentang sholat-sholat sunnah. Sudah dilaksanakan sholat sunnah? Sudah, sholat apa? Duha, ya bagus. Amir, sholat apa Amir yang udah kamu kerjakan? Pak Dia, Qobliyah, iya bagus. Yanti, Yanti, sholat apa yang sudah kamu kerjakan? Sholat tahajud, oh luar biasa, bagus ya. Ya, jadi tolong dibiasakan dalam kehidupan kita ini, karena memang kita ini hamba Allah yang diperintahkan untuk bersujud ya, mengabdi menyembah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Maka ya wujud pengabdian kita adalah dengan mengerjakan sholat sunnah, sholat fardu. Ya, selain sholat fardu kita kerjakan juga sholat-sholat sunnah. Ya, baik, kita lanjutkan materi kita pada minggu ini. Kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Kitab Allah itu adalah kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul ya, yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia yang hidup pada zaman itu ya. Nah, ini kita lihat nih ya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhu minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Nah, ini adalah dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul terdahulu. Ya, ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita lihat nih ya. Nah, ini adalah kitab Taurat ya, seperti ini ya. Ini sudah ribuan tahun ini ya. Kemudian kitab Zabur, nah, kitab Zabur ini ya, seperti ini. Kemudian ini kitab Injil nih, seperti ini. Nah, kitab asli nih, kitab zaman dulu ini udah kusam begini ya. Nah, ini kitab suci kita nih, kitab Al-Qur'anul Karim. Itu 4 kitab
yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Ya, tolong ya kalian simak baik-baik tayangan video berikut ini. Tolong jangan ngobrol ya, supaya kalian bisa paham. Ya, selamat menyaksikan. Di video pembelajaran PAI kelas 8 pada semester 1. Pada video yang pertama kali ini, kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja sih kitab-kitab tersebut dan bagaimanakah cara yang benar dalam mengimaninya? Simak selengkapnya di sini ya. Mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan, namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya akan berputar-putar, tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman ke umat manusia. Mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Mulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Dua, larangan menyembah berhala atau patung, yang mana pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, misalkan bersumpah atau berjanji atas nama Allah, tapi tidak ditepati. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. 10 perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah The Ten Commandments. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, atau 2 abad setelah Taurat, tepatnya di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami berikan sebagian nabi-nabi itu atas bagian yang lain. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55.
Setelah kitab Zabur, turunlah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi, atau 11 abad setelah kitab Zabur diturunkan. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel, laki-laki Bani Israel. Perlu kita ketahui bahwa Bani Israel merupakan bangsa yang dianggap paling cerdas di dunia, namun ternyata juga paling ngeyel. Keterangan tentang kitab Injil ini terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 30. Allah berfirman, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Perlu diketahui bahwa perkataan Nabi Isa tersebut terjadi ketika ia masih bayi yang belum lama dilahirkan. Yang ini menjadikan dia sebagai salah satu mukjizatnya, bisa berbicara ketika masih bayi. Adapun isi secara umum kitab Injil adalah sebagai berikut. Pertama, perintah kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Tiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Adapun secara umum, ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran adalah: pertama, ada akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengisahkan Allah dan meyakini malaikat Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak atau pekerti, yaitu berkaitan dengan penggunaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ada ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat, ada muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara beriman kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, ada tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, itulah tadi 4 kitab Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Namun, selain 4 kitab tersebut, ada satu lagi yang disebut dengan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf memang tidak tertulis secara rinci dan juga setebal kitab yang 4 tadi, melainkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran yang isinya memang benar-benar wahyu dari Allah. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-A'la yang bunyinya, Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18-19. Secara rinci, suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim sejumlah 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara yang benar dalam mengimani kitab-kitab tersebut?
Cara yang benar untuk mengimani kitab-kitab tersebut plus suhuf tadi, yang pertama, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, boleh mempelajari kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, namun tidak untuk diamalkan. Karena dalam Islam, kitab-kitab tersebut sudah tidak berlaku semenjak turunnya Al-Quran. Yang ketiga, wajib bagi umat Islam untuk bisa membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Karena ini adalah pedoman hidup dan arah tujuan kita di dunia ini. Yang keempat, meyakini bahwa Al-Quran terjaga kemuliaannya hingga akhir zaman atau kiamat. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, itulah cara mengimani kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Semoga video kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para siswa sekalian, nah itulah tadi ya, kita sudah menyaksikan tayangan video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya tentang kitab-kitab Allah tersebut, dan kita semakin mantap nih ya dalam mengimani kitab suci kita, kitab Al-Qur'anul Karim. Jadi kitab Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih pada abad ke-7 ya, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dengan 30 juz, 114 surat, turun di Mekah 13 tahun, turun di Madinah 10 tahun. Nah, isi pokok dari Al-Quran ini ya Bapak ulas kembali, ada akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah serta tarikh atau sejarah. Nah, kemurnian Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna yang menurunkan, az-dzikra maksudnya Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaga atau memeliharanya. Jadi Al-Quran itu dijanjikan oleh Allah bahkan terpelihara ya, yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada hari ini ya, mari sama-sama kita simpulkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa kesimpulannya? Ya, yang pertama, ya kita diperintahkan untuk meyakini kebenaran kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, ada 4, ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang 3, Taurat, Zabur, Injil, kita hanya wajib percaya bahwa kitab tersebut memang ada dan diturunkan oleh Allah. Tetapi tidak kita jadikan pedoman. Nah, yang kita jadikan pedoman adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Ya. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga akan menuntun kita minaz zulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju kepada jalan yang terang benderang. Nah, kemudian selain kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yang tadi Allah juga menurunkan suhuf, yaitu berbentuk lembaran-lembaran ya. Nah, itu para siswa sekalian yang Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ada? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah bisa dipahami. Nah, tugas kalian adalah menjawab soal-soal berikut ini ya. Tolong dijawab dengan baik. Silakan nanti kalian membentuk kelompok dan dibahas bersama-sama temannya nih tugas-tugas ini. Pada minggu yang akan datang tugas ini harus dikumpulkan. Seperti itu ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang sifat jujur dan adil. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih. Ya, sebelum Bapak mengakhiri,
sekali lagi Bapak ingatkan, jaga kesehatan ya, rajin mencuci tangan, pakai masker, kemudian menjaga jarak karena pandemi masih ada di sekitar kita ini ya, jaga kesehatan. Nah, kemudian tugas-tugas ini tolong dikerjakan dengan baik. Bisa dipahami ya? Iya, terima kasih. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih ya kepada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.